Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang apa tandanya nabi palsu. Ini bagian ketiga ya. Nah, jadi ingat sis ya, musuh kita atau orang percaya Yesus itu bukan manusia. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun negaranya, pokoknya bukan manusia. Ingat-ingat itu ya. Musuh kita orang percaya Yesus itu adalah si Piot atau alias iblis, si ular tua dan anak buahnya sis ya. Ada di mana itu? Buktinya ada di Efesus 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas kan ya? Jadi memang dalam roh itu, iblis itu punya pemerintahan. Makanya dikatakan tadi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah dunia ini. Jangan salah tafsir lagi ya. Melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu ya, ditambahkan kan dunia yang gelap ini, maksudnya semuanya itu pemerintahan kuasa gelap gitu loh ya. Mereka memang seperti itu, punya kerajaan dalam kuasa gelapan dalam dunia roh, paham ya? Nah itu musuh kita, jadi camkan ini baik-baik, jangan salah pandang musuh sis ya. Lalu Ike berkata, oh gitu ya. Ya sih memang biasanya orang-orang yang cuma mengaku diri Kristen itu malah senang meladeni para pengikut nabi palsu itu untuk diajak debat pak. Ya mungkin orang yang cuma mengaku diri orang Kristen itu mungkin tidak tahu ayat di Efesus 6 ayat 12 itu pak, sehingga malah diajak debat pak. Dipikir ini musuhnya gitu pak, karena kan sering jelek-jelekan Alkitabnya, mungkin begitu kan pak. Saya ya ada yang kayak gitu, memang ada orang kayak gitu ya. Tapi ada juga ya dari aliran sesat memang, misalnya Saksi Yehova. Itu mereka memang sengaja membuat grup debat semacam itu sis ya. Lalu Ike berkata, oh gitu ya, walah pantas. Ternyata memang sengaja membuat grup debat itu ya pak, dari aliran sesat kayak gitu tuh pak ya. Sebab iya sih, tujuan mereka itu sengaja untuk mengacaukan orang yang mendengarnya atau membacanya ya. Ya tepat sesuai kata firman Allah ini sis, ada di 2 Timotius 2 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan dikatakan ya, agar jangan mereka bersilat kata atau berdebat. Kenapa dikatakan? Karena hal itu sama sekali tidak berguna ya. Saya ulang, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jelas ya? Nah ini tujuannya memang ini. Orang-orang yang dari aliran sesat itu memang membuat grup debat itu tujuannya untuk mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi bingung gitu loh yang mendengar atau yang membaca debat-debat mereka itu ya. Jelas ya? Lalu Ike berkata, oh iya ya, sengaja memang ya. Jadi mereka itu semua yang berdebat itu memang sengaja melawan firman Allah ya pak ya. Saya jawab, iya sis, kan sangat jelas itu ayat itu kan melarang, dikatakan jangan itu kan melarang ya. Jangan bersilat kata atau berdebat itu kan larangan. Nah kok dilawan itu bagaimana, kan berarti memang berdosa kalau orang melawan firman Allah kan. Apalagi sudah tahu bahwa yang diajak debat itu dari pengikut nabi palsu. Ya jadi malah akhirnya ndak jadi baik, malah jadi keburukan kan ya. Akhirnya malah maki-maki, saling menghina kan begitu ya. Ya, saling adu mulut, tengkar ya, terus benci, bunuh kan gitu. Itu paham ya.
Lalu Ike berkata, oh iya, jadi sudah tahu pengikut nabi palsu kok diladeni ya Pak ya. Ya malah dosanya ganda ya Pak. Saya jawab, iya sih, sudah melawan firman Allah ya kan. Jangan bersilat kata, dia bersilat kata kan berarti melawan firman Allah itu. Plus membuat kacau orang yang mendengarnya. Jadi dosanya tumpuk-tumpuk itu. Nah, jadi sekali lagi ya, kenali siapa orang itu ya yang kita ajak bicara. Lalu kalau kita tahu bahwa dia bukan pengikut Kristus, ya kita harus ambil sikap sesuai kata firman Allah gitu loh ya. Jangan melawan firman Allah dengan alasan apapun sis ya. Ya misalnya kan alasannya kan gini, saya mau berdebat tuh alasannya untuk memenangkan jiwa orang itu Pak. Oh, itu kan namanya kayak cerita dunia aja ya. Kayak zaman dulu kan ada komik itu namanya Maling Budiman ya, atau Robin Hood, sama aja lah itu versinya sama ya. Artinya menolong orang tapi lewat cara jahat atau maling gitu loh sus. Nah itu kayak gitu, orang yang punya alasan berdebat untuk memenangkan jiwa itu seperti itu, kayak Robin Hood, kayak Maling Budiman itu ya. Jadi tujuannya baik tapi lewat cara berdosa. Nah itu ya, jelas ya. Lalu Ike berkata, oh iya ya, masa membantu orang lain kok mau menangkan jiwa kok lewat berbuat dosa dulu ya Pak ya. Nah itu sih, makanya paham ya. Lalu Ike berkata, oh iya paham sekali Pak. Terima kasih ya Pak buat penjelasannya tentang nabi palsu dan tanda-tandanya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama sis. Tuhan Yesus memberkati juga. Nah, begitulah saudara-saudara ya. Kita bisa mengenali apa tandanya nabi palsu di zaman ini, itu gampang sekali ya. Ya enggak perlu kalau sudah tahu diajak debat dan sebagainya, enggak perlu. Kita sudah tahu tandanya nabi palsu itu adalah kalau ia hidup berpoligami. Sudah cukup, itu aja sudah cukup ya. Karena apa? Karena orang yang berpoligami itu melawan firman Allah di Roma tadi ya. Jelas sekali itu ya. Meskipun dia ceritanya ngarang ketemu malaikat dan sebagainya, pokoknya yang hebat-hebat ceritanya. Tapi kalau dia punya istri lebih dari satu atau hidup berpoligami, jelasnya nabi palsu, karena dia hidup berzina ya. Nah itu tandanya paling gampang ya di zaman perjanjian baru ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati.